Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Majelis Ta'lim At-Tahiriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah curahkan untuk kita semua. Tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada satupun apa yang tak mengenakkan hati dari ujian Allah dalam kehidupan kecuali di balik itu ada nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, mengingat ini pertemuan pertama setelah libur cukup panjang ya. Di bulan Syawal, maka saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal ibadah kita, terkhusus puasa kita, amaliyah-amaliyah Ramadan kita, sehingga kita bisa tetap mempertahankan nilai ketakwaan sampai diperjumpakan dengan Ramadan berikutnya. Jamaah rahimakumullah, mulai pertemuan kita hari ini tentunya kita akan memasuki pembahasan baru, karena di buku sebelumnya dengan 5 tema yang diangkat dalam Al-Quran, alhamdulillah, karena izin Allah, Allah mudahkan kita untuk dapat mengkajinya satu persatu. Nah, tentunya di pembahasan kali ini berkaitan dengan apa yang menjadi isi kandungan dari buku yang saya tulis, Al-Quran dan Kehidupan. Ya, tentunya pembahasan ini kembali mengajak pada kita semua untuk bagaimana menempatkan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Banyak orang, walaupun Quran ada di depannya, walaupun Al-Quran selalu dibacanya, tapi interaksinya dengan Al-Quran itu belum mampu memberikan efek dan dampak dalam kehidupannya. Nah, ini apa masalahnya? Karena dia tidak tahu bagaimana tata cara berinteraksi dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan dalam tausiah saya, ada cerita nyata ini. Saya diceritakan oleh seorang jamaah dari dokter juga. Jadi ada orang ya tinggal di kampung, dia mengeluhkan sakit di telinganya. Pergilah dia ke kota, menjumpai dokter THT untuk diperiksa. Dokter itu mendiagnosa penyakitnya dan tahu apa penyakitnya. Nah, dokter pun membuat resep, Bapak tebus obat ini di apotek, pakai. Kalau 3 hari tak sembuh juga, nanti balik kemari. Kita periksa lagi. Kita lihat apa perkembangan. Akhirnya yang bersangkutan pun menebus obat itu. Dibelinya, dipakainya. Namun betapa terkejutnya dokter, dipesankan kalau tak sembuh 3 hari lagi baru balik. Ini ternyata besoknya udah balik Bapak itu. Dengan kondisi yang lebih parah. Dia keluhkan, aduh dokter sakit kali. Sebelumnya nggak sakit macam ini, lebih sakit lagi saya pakai obat.
Begitu dilihat dokter, betapa terkejutnya dokter. Kenapa? Obat yang seharusnya diminum, dimasukkan ke dalam telinga. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ketika kita melihat dan mendengar kisah ini, kita tertawa karena keluguan Bapak itu. Namun, ini nggak bisa dikatakan obat dokter ini nggak manjur, atau obat dokter ini tidak betul. Tetapi problemnya bukan pada obat, pada orang yang menggunakan obat. Al-Quranul Karim adalah hidayah. Kenapa yang membacanya, kenapa yang mengkajinya, kenapa yang mendengarnya, tak kunjung juga dapat hidayah? Ya, berarti ada yang salah. Bukan pada Qur'annya sebagai hidayah, karena ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai penyembuh, sebagai begitu banyak fungsi dalam Al-Quran yang itu merupakan bagian dari kenapa Allah turunkan Quran pada kita. Nah, tapi kita selaku hamba Allah yang menerima Al-Quran, ini terkadang kita tidak memperlakukan Quran dengan pendekatan yang tepat. Sehingga walaupun mungkin kita dengar Quran, kita baca Quran, efek optimal dan maksimal dari Al-Quran itu tidak kita petik juga. Disinilah perlu untuk kita lihat, ya, pembahasan-pembahasan dari hal yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ternyata segala sesuatu kalau kita perlakukan tidak sesuai SOP-nya, aturan mainnya, kadang-kadang tidak mampu memberikan dampak dan pengaruh yang cukup optimal. Kadang-kadang kita berpikir, ya, saat dengar cerita masuk Islamnya Umar. Umar masuk Islam hanya gara-gara mendengar 10 ayat dari awal surah Thaha. 10 ayat yang cukup menghantarkan Umar, seakan-akan Umar terlahir kembali menjadi manusia baru. Ya. Begitu dengar 10 ayat, dia bilang sama Khabbab ibnul Arad yang ngajari adik perempuan Umar, Fatimah, mengaji. Ketika itu tunjukkan padaku di mana Muhammad. Pikir mau ngapain pula? Ternyata hanya 10 ayat cukup membuat Umar mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu pernyataan, bukan sekedar omongan. Kebanyakan orang mengucap syahadat, ya sekedar ucapan saja. Tapi ini ucapan yang diucapkan dengan memahami betul apa konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tadi. Padahal Umar ketika mendengar Quran tadi, Umar masih seorang kafir. Umar masih seorang preman Mekah. Umar ketika itu belum lagi masuk Islam. Tapi bagaimana mendengar 10 ayat dilantunkan cukup membuat Umar menjadi manusia baru. Kita kalau dihitung udah dengar berapa kali khatam kita. Apakah bacaan Quran kita, mendengarkan Quran kita sudah mampu melahirkan dampak yang sama sebagaimana yang ditimbulkan bacaan Quran terhadap kejiwaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tentunya ini yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan kaitan dengan Quran dan kehidupan. Nah, surat Thaha, ya, Thaha. Ayat 1 sampai 10. Iya. Jamaah rahimakumullah. Nah, tentunya tidak akan menarik pembahasan kita untuk memahami kewajiban kita terhadap Quran kalau kita belum paham betul esensi dan hakikat Quran. Ya, maka di pertemuan pertama ini kita coba pahami dulu Quran, kita kaitkan dengan konteks kesejarahannya. Tapi bukan dalam bingkai kita pahami Quran itu sebagai produk budaya seperti yang banyak dibilang orang liberal zaman sekarang. Oh, Quran itu turun sesuai dengan zaman, konteks tertentu,
Maka ketika sekarang zamannya udah berubah, Quran pun harus kita pahami berubah. Nah, di sini yang perlu untuk kita pahami. Karena ya ungkapan-ungkapan menyesatkan seperti itu banyak sekali kita temukan zaman sekarang. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau melihat bagaimana Al-Quran bercerita tentang Al-Quran sendiri. Kata Al-Quran itu sendiri dalam pandangan ulama ini diartikan Quran itu apa? Dari mana kata Quran itu diambil? Setidaknya kita melihat ada 3 kelompok ulama dalam memahami arti kata Al-Quran ini. Kelompok pertama yang memahami kata Quran sebagai bentuk isim masdar dari kata qara'a. Qara'a, membaca. Nah, berarti ketika disebut Quran, Quran itu adalah bacaan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami bacakan kepadamu, Muhammad, maka ikutilah Quran itu. Nah, jadi kata Quran itu adalah bentuk masdar dari kata-kata qara'a. Ada pandangan yang kedua mengatakan Quran itu diambil dari akar kata qur'un. Qur'un artinya jam'un. Jadi Quran itu adalah kumpulan. Karena ketika kita membaca, esensi membaca itu apa Bapak Ibu? Kita menghimpun huruf dengan huruf, kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Maka membaca pada esensinya adalah mengumpulkan. Jadi Quran itu kenapa disebut Quran? Karena di dalamnya terhimpun dan terkumpul ilmul awwalin wal akhirin. Segala pengetahuan dari umat-umat terdahulu dan pengetahuan-pengetahuan yang akan ditemukan kemudian oleh generasi yang datang berikutnya, semuanya ada dalam Quran. Di Quran ada hukum, di Quran ada kisah, di Quran ada perumpamaan-perumpamaan. Semua ilmu yang dibutuhkan umat manusia terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Quran diambil dari kata Qur'un yang artinya menghimpun. Ada pendapat ketiga mengatakan Quran itu diambil dari akar kata qarana. Qarana artinya membandingkan atau mensandingkan. Ya, saya sandingkan aqua ini dengan gelas. Nah, Quran salah satu kebiasaannya di dalam Al-Quran itu apa? Allah tidak bercerita tentang orang-orang beriman kecuali disandingkan sebelum maupun setelahnya cerita tentang orang kafir. Allah tak cerita tentang penduduk syurga kecuali sebelumnya atau setelahnya pasti cerita tentang penghuni neraka. Begitulah kita diajak ketika Quran cerita tentang kebaikan, cerita kebaikan disandingkan dengan cerita kejahatan. Kenapa? Karena sesuatu itu akan makin jelas pengertian dan maknanya kalau kita sandingkan dengan lawannya. Ya. Kapan orang nampak kali putih? Kalau duduk di sebelah orang hitam, nampak dia putih. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya warna yang beda-beda kali, ini nggak terlalu nampak. Jadi Quran itu menampakkan kontras segala hal. Kontras bagaimana mukmin, bagaimana kafir, bagaimana munafik, bagaimana syurga, bagaimana neraka, bagaimana hak, bagaimana batil. Semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai sebuah nilai pembelajaran kepada kita selalu disandingkan dengan lawan-lawannya. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi akar kata dari kata Quran. Apakah dari kata qara'a yang artinya membaca, apakah diambil dari kata qur'un artinya menghimpun, atau dari kata qarana yang artinya menyandingkan atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Quran ini adalah isim alam.
Kalau disebut isim alam ini apa? Kata kerja yang nggak diambil dari kata lain. Ini memang kata yang lahir berdiri sendiri, kata Quran, apalagi ketika disandingkan dengan alif dan lam al-ma'rifah untuk menunjukkan isim ma'rifat, ini tidak akan dapat disematkan kepada selain dari Al-Quranul Karim. Seakan-akan ini memang nama khusus ya untuk kitab suci yang Allah turunkan. Kenapa? Kalau kita katakan Quran ini adalah bacaan, berarti nanti bacaan lain pun kita bilang Quran juga. Ya. Kalau kita katakan ini himpunan, nanti ada yang lain pun himpunan, kita bilang ini Quran juga secara bahasa. Kalau kita katakan ini menyandingkan sesuatu dengan yang lain, orang akan datang mengatakan ini pun menyandingkan juga. Sehingga dari aspek tertentu dapat dikatakan dia punya sifat Quran di situ. Tapi Imam Asy-Syafi'i menutup pintu perdebatan itu, beliau katakan Quran ini isim alam. Ketika disebut isim alam, maka ini bukan diambil dari kata lain. Sehingga predikat Quran itu yang hanya khusus diberikan untuk Quran. Gak bisa kita katakan bacaan lain sebagai Quran, atau apa yang lain yang menghimpun sebagai Quran, atau yang menyandingkan sesuatu dengan yang lain sebagai Al-Quran Al-Karim. Jamaah rahimakumullah. Nah, berdasarkan pengertian bahasa ini, para ulama mencoba memformulasikan apa sebenarnya pengertian dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Nah, kata kunci dalam memahami Quran itu apa? Kalamullah al-mu'jiz. Quran itu adalah perkataan Allah yang bernilai mukjizat. Perkataan Allah banyak. Tapi apakah semua perkataan Allah bernilai mukjizat? Enggak. Kita tahu Nabi Musa dapat Taurat. Taurat itu perkataan Allah. Tapi ketika cerita tentang mukjizat Musa, bukan Taurat mukjizatnya. Tongkat Musa lah mukjizatnya. Yang kalau dipukul ke batu, batu itu bisa mengeluarkan 12 mata air. Kalau dipukul ke laut, laut itu bisa terbelah jadi daratan. Ya, kalau kemudian dilempar, bisa berubah jadi ular. Tapi nggak pernah cerita Taurat ini mukjizat. Itu perkataan Allah, tapi bukan mukjizat. Cerita juga tentang Injil yang diberikan Allah kepada Isa alaihissalam. Injil bukanlah mukjizat. Kenapa? Cerita mukjizat Isa bisa menyembuhkan orang terkena penyakit kusta, sopa, menghidupkan yang mati dengan izin Allah, dan berbagai mukjizat yang lain. Tapi Injil bukan mukjizat. Suhuf Ibrahim, ya, lembaran-lembaran diberikan pada Ibrahim. Apa mukjizat Ibrahim itu? Lembar-lembaran itu? Enggak. Kalau cerita Ibrahim, selalu mukjizatnya apa? Tak terbakar oleh api. Kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi, Quran inilah kalamullah al-mu'jiz. Perkataan Allah yang bernilai mukjizat. Bukan hanya itu, al-muta'abbadu bitilawati. Yang membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Ini yang membedakan. Karena hadis Nabi, kalau ditanya hadis Nabi itu dari mana asalnya? Hadis Nabi kan maknanya wahyu juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika Nabi ngomong khairun nas anfa'uhum linnas, lafaznya memang dari Nabi, tapi makna sehingga Nabi Muhammad bisa merangkai kata itu datangnya wahyu dari Allah. Berarti wahyu juga. Tapi bedanya apa? Hadis bukan muta'abbad bitilawati. Nggak bisa kita baca, udahlah dalam sholat, rakaat pertama baca hadis ini aja lah. Nah, bisa. Ya, itu bukan dianggap sebagai bacaan dalam ibadah. Dia tuntunan instrumental. Teknis bagaimana beribadah ada dalam hadis. Tapi bukan untuk jadikan bacaan pokok dalam ibadah. Nah, kemudian
anzalahullah subhanahu wa ta'ala ala Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantaraan malaikat Jibril. Jadi kalam Allah itu tidak ada seorang nabi, seorang rasul kecuali dapat wahyu. Jadi yang membedakan Quran dengan yang lain apa? Quran ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, bukan yang lain. Nah, tapi disebutkan di situ biwasitati Jibril, lewat perantaraan malaikat Jibril. Kenapa? Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak mendapatkan wahyu dari Allah dan cara turunnya wahyu itu beragam, bermacam-macam. Ada wahyu lewat mimpi. Nabi Muhammad pun mimpi juga. Sebelum dibebaskan kota Mekah, masih di perjalanan mau umroh, Nabi Muhammad SAW mimpi di kemah. Nampak Nabi umat Islam itu membebaskan kota Mekah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka laqad sadaqallah rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah telah membenarkan mimpi untuk Rasulullah. Nah, jadi Nabi pun bermimpi. Dan mimpinya Nabi nggak macam mimpi kita. Kalau mimpi kita kebanyakan adghasu ahlam. Adghas ahlam artinya apa? Bunga tidur. Siang dia makan bakso enak kali, terbawa mimpi. Jangan pula kita anggap ini wahyu ini. Nah. Ya, tapi para anbiya mimpinya pun wahyu. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya. Ini cara pertama Allah berkomunikasi dengan para nabi. Lewat wahyu, artinya mimpi di sini. Ya. Au min wara'i hijab. Cara kedua Allah berkomunikasi apa? Ngomong langsung. Tanpa perantara. Allah pernah berbicara kepada Musa alaihi salam. Makanya Musa dapat gelar Kalimullah. Orang yang berbicara dengan Allah. Musa lagi menggembala ternaknya, tiba-tiba ada suara. Allah panggil dia. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Di tangan kananmu itu apa Musa? Coba bayangkan Musa diajak bercengkrama dengan Allah. Betapa nikmatnya itu. Makanya Musa pun ya, dia berupaya untuk menjawab pertanyaan Allah dengan jawaban yang menggantung. Diharapkan Allah nanya lagi. Sehingga diskusi itu tidak putus. Ya, kalau kita lah bertelpon dengan orang yang kita cintai atau orang kita rindui, ya, selalu kan ini kalau udah habis pembahasan ini mau bahas apa lagi ya? Kita kan ingin bahas terus. Maka Musa pun berkata, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkat kugunakan untuk aku gembala kambing-kambingku. Ya. Bahkan banyak juga tongkat ini punya fungsi yang lain. Musa menjawab dengan harapan Allah nanya lagi. Musa, apa fungsi yang lain? Lihat sini. Kita lihat. Ini menggambarkan ngomong sama Allah di dunia saja sudah begitu nikmat. Apalagi berbincang dengan Allah di akhirat, di surga nanti. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, diberikan surga, dan yang lebih dari surga. Diartikan yang lebih dari surga itu adalah momen ketika kita bisa memandang Allah dan bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kadang-kadang wahyu dalam bentuk apa? Saling ngomong. Rasulullah juga berbicara dengan Allah. Kapan? Saat berisra Mi'raj. Terlepas apakah kemudian digambarkan apakah Nabi Muhammad melihat Tuhannya atau tak melihat Tuhannya. Tapi ayat mengatakan au min wara'i hijab. Berbincang di balik hijab, penghalang. Nah, jadi digambarkan itu bentuk dari bagaimana komunikasi antara seorang nabi dan rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, au yursila rasulan fayuhi bi iznihi may yasha.
Atau Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul, utusan, itulah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, walaupun cara Allah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad itu ada 3, tapi para ulama sepakat tidak ada satupun ayat Quran turun kecuali melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi nggak ada ayat Quran dapat dari mimpi, enggak. Atau tak ada ayat Quran ngomong langsung dengan Allah tanpa perantara. Tapi semuanya adalah lewat malaikat Jibril. Dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana bukti Quran itu kalam Allah yang begitu mulia. Ya, bukan sekedar langsung berhadapan disampaikan berkata itu, tapi harus ada yang membawa ajudan, ya, utusan resmi untuk membawa wahyu itu. Nah, begitulah Quran semuanya biwasitat Jibril. Al-manqul ilaina bitawatur. Definisi Quran lain apa? Yang diriwayatkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya secara mutawatir. Kalau kita merujuk kepada ilmu riwayat dalam ilmu hadis, yang disebut mutawatir itu apa? Ma naqalahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kazib. Itu pengertian para ulama hadis tentang mutawatir. Apa yang dinukil dari satu kelompok besar kepada kelompok besar yang lain yang datang berikutnya, yang sangat mustahil secara logika dibayangkan kelompok besar itu bisa bersepakat untuk berdusta. Kalau misalnya cuma 2 orang, ini kan bisa kompak-kompakan ya. Udahlah kita ganti aja, nanti makan bakso sama. Kalau 3, makin payah. 4, makin payah. Konon pula yang merawikan itu 10. Konon pula yang merawikan itu 20. Semakin banyak jumlahnya, semakin sulit untuk bersepakat, untuk berbohong dan berdusta. Itulah mutawatir. Jadi bayangkan Quran, dari saat Nabi Muhammad SAW menerima Quran dari Jibril, Quran kemudian disampaikan Nabi kepada para sahabat, sahabat dari golongan sahabat kepada golongan tabi'in, itu yang meriwayatkan berapa? Jam'un an jam'in. Jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Jadi, kalau kita coba kaitkan, banyak buku sejarah pun ditulis tak sesuai kaedah ini. Makanya sejarah itu bahasa Inggrisnya apa? History. His story, ceritanya dia itu. Menurut dia begini, tapi belum tentu menurut orang yang begitu. Kenapa? Karena yang meriwayatkan 1, 2, kemudian masing-masing menafsirkan, tapi Quran enggak. Kelompok yang banyak. Ini pengertian Quran. Kemudian apa? Al-mabdu bisuratil Fatihah wal makhtum bisuratin Nas. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini menggambarkan pada kita yang namanya Quran, itulah Quran yang susunan sesuai dengan bagaimana disusun di zaman Rasulullah SAW. Karena di zaman Nabi dulu ada juga koleksi-koleksi pribadi beberapa sahabat. Abdullah bin Mas'ud tulis juga sendiri. Nanti ada sahabat yang lain tulis sendiri. Cuma kadang-kadang ada yang tak sinkron urutannya. Tapi di saat zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di saat perang melawan orang-orang murtad dan orang-orang yang tak mau bayar zakat, 70 hafiz Quran meninggal. Waktu itu Umar mengatakan, Abu Bakar, ini kalau kejadian berulang terus terjadi, lama-lama habis hafiz Quran nih. Sedangkan Quran belum terhimpun di satu tempat. Ditulis di batu, ditulis di daun, di pelepah kurma,
ditulang, belum dikumpulkan. Kalau begitu harus kita kumpulkanlah dulu. Quran sudah ditulis, tapi belum dikumpulkan dalam sebuah buku. Itulah kondisi Quran terakhir sebelum Nabi Muhammad wafat. Kenapa belum sempat dibuat menjadi buku? Karena kalau kita lihat dalam riwayat, sebagaimana disebutkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Itqan, wahyu terakhir yang turun dari Al-Quran itu hanya turun 19 malam sebelum Nabi Muhammad wafat. Jadi sangat dekat waktunya. Kalau mungkin ada waktu sebulan aja lah, Nabi udah mengatakan, ayo kita kumpulin semua yang ditulis. Tapi ini karena waktunya kurang dari sebulan, wahyu terakhir turun, 19 malam berikutnya Rasulullah wafat. Belum sempat. Umar mendesak Abu Bakar, ayo kita bukukan Quran. Abu Bakar mengatakan, bagaimana aku buat sesuatu yang Rasulullah pun belum buat? Aku nggak mau. Umar mengatakan, tapi ini penting ini. Kalau nggak kita buat, satu persatu Hafiz meninggal, lambat laun, ya kita pun akan datang generasi yang tak hafal Quran dan tak tahu Quran. Lama Abu Bakar istikharah. Kemudian dia pun mengatakan, Allah telah berikan ketenangan dalam hatiku. Maka dibentuklah tim. Banyak sahabat senior di situ, tapi dipilih tetap sahabat junior. Usia 25 tahun. Zaid bin Sabit sebagai ketua tim. Jadi, padahal dia adalah seorang Ansar. Orang Madinah, bukan orang Mekah. Pemerintahan Abu Bakar hanya 2 tahun setengah. Sebelum meninggal Abu Bakar, sudah siap dibukukan Al-Quran. Jadi, urutannya itu ya sudah ada. Dan itu adalah ijma' di kalangan para sahabat. Karena semua sahabat Nabi ketika itu masih kumpul semua di Madinah. Kalau dikumpulkan Quran tidak sesuai dengan urutan sebenarnya, pasti ada yang protes. Ketika semuanya menerima susunan Quran itu, ini adalah indikator menunjukkan Quran diawali dari Al-Fatihah, diakhiri hingga An-Nas. Ini bukan hanya sesuai petunjuk Rasulullah ketika masih hidup, ya, tapi juga merupakan ijma' di kalangan para sahabat Rasulullah terkait dengan susunan ayat, susunan surah, dan susunan Al-Quran secara keseluruhan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini kalau kita lihat dari pengertian Quran saja, terbayangkan Quran ini sampai ke tangan kita, prosesnya panjang kali. Bukan ya semudah kita sekarang pergi ke toko buku, beli Quran, udah. Di balik Quran itu cerita cukup panjang. Nah, tidak mungkin kita akan terdorong memahami Al-Quran dengan baik kalau kita tak paham sejarahnya. Memahami Quran dalam konteks kesejarahan ini penting sekali. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau diperhatikan, Quran ini dikatakan tadi sebagai perkataan Allah yang mukjizat. Salah satu pengertian mukjizat yang disampaikan para ulama kalam, para ahli-ahli ilmu kalam, apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar, yang luar biasa, yang Allah tunjukkan kepada manusia sebagai bukti kebenaran seorang nabi, dia diutus Allah, yang tak mampu untuk ditandingi. Jadi setiap mukjizat itu selalu ada tantangan. Ketika Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya tadi ingin tunjukkan ini mukjizat, tongkat yang dilempar bisa berubah jadi ular. Musa menantang, mana tukang-tukang sihir semua? Cobalah kalian lempar juga tali kalian. Ketika para penyihir senior lempar tali berubah jadi tali-talian, ular-ularan. Tapi di saat Musa melempar tongkatnya berubah jadi ular besar. Ini tentunya penyihir yang sudah ya pengalamannya dalam dunia sihir itu puluhan tahun,
Dia bilang, ini nggak sama ke ilmu kita ini. Kenapa? Dia paling tahu tentang seluk-beluk sihir. Orang paling ahli di bidang itu. Paling ahli di bidang itu. Begitu juga Isa alaihissalam diutus di saat perkembangan dunia medis dan kedokteran sedang di puncak-puncaknya. Tapi justru para dokter tak mampu menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Isa bisa sembuhkan. Tantangan. Rasulullah SAW ketika diutus di generasi pertama Islam, itu orang-orang Arab sebagai orang-orang yang bisa dikatakan sangat mahir dalam berbahasa, dalam berbalaghah, sangat fasih dalam menyampaikan kata-kata dan kalimat-kalimat dalam narasi yang dibuat. Turun Quran menantang. Alif, lam, mim. Orang Arab, ini alif ini huruf dalam bahasa kalian. Lam ini huruf dalam bahasa kalian. Mim ini huruf dalam bahasa kalian. Kalau tak yakin kalian, Quran ini datangnya dari Allah. Kalau kalian tuduh Quran ini ciptaan Muhammad, cobalah rangkai dari alif, dari lam, dari mim. Apa yang dapat menandingi Al-Quran. Ketika di zaman dulu orang tak mampu menandingi, konon pula di zaman sekarang. Dari sisi bahasa, ketika generasi Abu Jahal dan Abu Lahab tak mampu, itu adalah jaminan generasi berikutnya pasti lebih tak mampu. Kenapa? Karena bahasa Arab, orang Arab sekarang pun, ini juga mengalami penurunan kemampuan kebahasaan. Nah, maka dari itu bergeserlah kemukjizatan Al-Quran ke aspek lain. Karena kalau ditantang pun, cobalah buat seindah bahasa Arab Al-Quran. Orang zaman sekarang, ya udahlah kami nyerah aja lah. Tapi kalau ditantang dari aspek lain, karena orang sekarang menganggap, oh ilmu lebih penting daripada agama. Teknologi lebih penting daripada filsafat dan lain sebagainya. Nah, Quran sampaikan. Ya, kalau kalian anggaplah ilmu itu paling penting, coba Quran ini berisi ilmu. Tantanglah Quran. Justru Quran yang turun 14 abad yang lalu mampu bercerita tentang apa yang baru kalian temukan 14 abad kemudian. Cerita langit, cerita gunung, cerita air, cerita angin. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini satu hal yang kalau kita lihat makna dari Quran sebagai kitab yang mukjizat. Nah, Quran ini disebutkan dalam sebuah hadis, wal Qur'anu haqqa. Quran ini adalah benar. Quran ini adalah benar. Sebenarnya, siapa yang membuktikan kebenaran Al-Quran? Yang membuktikan kebenaran Quran siapa? Kita sebagai umat Quran, kita pun sebenarnya zaman sekarang pun nggak pernah kita membuktikan kebenaran Quran. Tapi waktulah yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Zaman itu yang membuktikan kebenaran Quran. Kenapa saya katakan demikian? Cobalah Bapak Ibu bayangkan dari mulai turun Quran pertama kali sampai sekarang udah hampir 15 abad. Quran membuka tantangan. Siapa yang mau kritik Quran, silakan. Siapa yang mau nantang Quran, silakan. Mana yang membuktikan Quran salah, silakan. Tapi, waktu yang panjang ini tidak juga dapat dibuktikan ketidakbenaran, berarti secara tidak langsung Quran membuktikan kebenarannya sendiri. Kalau ada orang nulis buku, ya, baru 3 tahun setelah bukunya keluar, orang bilang, enggak betul dibilang Ustaz di buku itu. Faktanya enggak sesuai. Lambat laun, enggak perlu pun saya, klarifikasi, tepat saya harus merevisi buku ini. Berapa banyak buku pelajaran, edisi, revisi. Ganti. Ada penemuan baru, terpaksa ganti isinya. Tapi Quran, enggak. Nah, ini saja sudah cukup untuk menjadi bukti kebenaran Al-Quran.
Quran. Jamaah rahimakumullah. Ini kalau orang lah, misalnya mau membuka naskah-naskah klasik dari perjanjian lama ataupun baru. Mau beli di toko. Ditanya, Bapak mau naskah yang versi mana? Katanya. Banyak versinya rupanya. Iyalah, katanya. Ini versi yang bahasa Inggris ini, versi dicetak apa? King James. Versi ini, versi itu. Berarti kalau berangkat dari situ aja, kalau banyak versi yang betul mana nih berarti? Tapi Quran, dah ada seperti itu. Nah ini berarti dikatakan tadi, ketika Rasulullah mengatakan, wal Qur'anu haq, Quran itu benar. Siapa yang membuktikan kebenaran? Bukan kita yang membuktikan. Quran membuktikannya sendiri. Dengan berjalan waktu yang cukup panjang, tak juga orang bisa membantah isinya. Tak juga orang bisa menyalahkan isi kandungannya. Tak juga ada satupun orang yang bisa menggugat apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Ya, kalau kita tengoklah dari perdebatan, dari mulai perdebatan interfaith istilahnya sekarang. Debat antar agama. Jadi, ya, zaman-zaman dulu Imam Baqillani sampai zaman modern, ya, Allah yarham Syekh Arsyad Talib Lubis, sampai dengan tokoh-tokoh macam Zakir Naik, mantan-mantan pendeta zaman sekarang. Nah, kalau kita perhatikan saja dari sisi bagaimana perdebatan-perdebatan itu, ini kalau kita lihat begitu mudah dipatahkan argumen yang ingin membuktikan Quran itu berkontradiksi. Dulu ada seorang pendeta, dia berdebat sama Ahmad Didat. Ya, Quran ini katanya nggak konsisten. Kenapa? Kadang-kadang Quran mengatakan manusia diciptakan dari turab, tanah. Di ayat lain manusia diciptakan dari tin, tanah yang bercampur air. Di ayat yang lain tinin lazib, tanah liat. Yang mana yang betul nih? Ini tanda Quran ini berkontradiksi. Ketika disusun oleh Ahmad Didat, ini bukan kontradiksi. Justru ayat-ayat ini menjabarkan dengan detail gimana proses penciptaan manusia. Pertama dari tanahnya campur air, kemudian tanah yang udah berair itu seperti tanah liat, kemudian tanah itu dibakar, min salsalin kal fakhar katanya. Sehingga nggak bisa dibuktikan. Itu salah. Sebaliknya, ya, kalau dilihat pada kitab suci yang lain, kontradiksi itu banyak sekali. Afala yatadabbarunal Qur'an law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tak perhatikan Quran? Sekiranya mereka perhatikan isi Quran, pasti akan ditemukan perbedaan antara satu ayat yang nggak nyambung dengan ayat lain. Ayat yang berkontradiksi dengan ayat yang lain. Tapi karena kita tak pernah temukan, berarti Quran ini adalah sebuah kesatuan yang menggambarkan kebenaran Quran itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, di awal abad ke-21, salah seorang pendeta yang pernah dikalahkan debat oleh Ahmad Didat, pendeta keturunan Palestina, Anis Soros, yang tinggal di Amerika, dengan bangga waktu itu mengatakan, aku sudah buat tandingan Quran. Dia kasih nama Al-Furqanul Haq. Ya, the true Furqan. Ya. Namun yang terjadi apa? Hari mulai diupload lah Quran palsu itu di di internet. Di hari yang sama orang sudah kasih laporan menunjukkan betapa ini tak layak disebut tandingan. Kenapa? Dia sendiri pun berkontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya ini suka nulis. Nah, semakin lama kita nulis, kadang-kadang kita udah lupa apa yang udah kita tulis. Ya. Coba bayangkan kalau Quran itu tulisan Nabi Muhammad. Sekiranya 2-3 tahun ditulis. Udah pasti yang ditulis di Madinah itu bertentangan nanti yang tulis di Mekah. Kenapa? Udah lupa orang pun. Udah kutulis atau enggak ada ya? Katanya. Cuma kalau kita lihat keselarasan semua ayat
Ini kan menunjukkan kebenaran itu dibuktikan oleh Al-Quran itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Bagian terakhir sebelum kita buka sesi diskusi, ya Quran ini tentunya dibagi oleh para ulama berdasarkan periode turunnya. Ada Quran Makki, ada Quran Madani. Istilah kita ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, perbedaan antara kedua surah ini, tipe dan topik pembahasan menggambarkan kepada kita cukup banyak hal. Zaman sekarang itu banyak dikeluhkan orang. Ada orang punya ilmu agama, tapi kadang-kadang tidak memiliki cukup kebijaksanaan dalam tata cara menyampaikan ajaran agama. Kapan perlu diajarkan ini? Kapan perlu diajarkan itu? Bagaimana tahapan? Mana yang harus diprioritaskan untuk disampaikan? Jangan orang dari pertama dia mau memperkenalkan Islam sama Muslim langsung cerita sunat. Nggak jadi ajaran Islam nanti. Ini kan perlu tahu kita. Bagaimana Quran ini mampu untuk memetakan apa yang harus jadi prioritas diketahui orang terlebih dahulu dalam ayat-ayat dan surah-surah Makkiyah sebelum dibahas ayat-ayat dan surah-surah Madaniyah. Bahkan turunnya surah-surah dalam Al-Quran yang berbeda urutannya sesuai dengan urutan susunan dalam mushaf, ini juga punya makna. Karena orang sering mengatakan zaman sekarang, oh Quran itu kan turun di Mekah 13 tahun. Tapi jarang kita kaji. Periode Mekah yang 13 tahun itu berdasarkan tema yang dibahas oleh surah-surah Makkiyah itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Dan ini adalah periode dan tahapan yang pasti akan dilalui siapapun yang mau mendakwahkan Islam. Kita mau dimanapun, pasti kita akan lewati 3 periode tadi. Periode yang pertama apa? Itulah surah-surah ayat-ayat yang turun sembunyi-sembunyi. Ini gerakannya underground. Ya, yang penting kuatkan dirimu dulu, fokus pada perbaikan individu masing-masing. Perbaikan akidah, perbaikan akhlak. Individu, belum cerita masyarakat. Ya. Ini di zaman Nabi hampir 3 tahun masih sembunyi-sembunyi. Baru mulai dakwah kepada orang-orang terdekat, kerabat. Wa anzir ashiratakal akrabin. Sampaikan dakwah Islam itu kepada kerabat-kerabat dekat. Masuk tahapan kedua apa? Ini sudah mulai tahap negosiasi. Tahap negosiasi. Itu banyak turun ayat-ayat yang cerita tentang tawaran dari orang Quraisy macam mana. Ya. Sama juga kalau ada orang mau memperjuangkan Islam, kalau nampak pengikut yang makin banyak, mulailah datang untuk nego itu. Muhammad, apa yang kau mau? Ya. Di momen itulah turun surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau dibaca ayat tadi dalam bingkai, kita tahu kapan turunnya, ini akan memberikan dampak kepada kita yang membaca. Daripada sekedar kita baca nggak tahu, ini konteks turunnya kapan. Jamaah rahimakumullah. Nah, setelah periode kedua negosiasi ini cukup panjang, enggak juga, barulah masuk tahapan yang ketiga. Apa itu? Tahapan ini kontradiksi, konflik dan persekusi. Sudah mulai diintimidasi, sudah mulai apa, ya. Dan ini kita lihat di momen-momen seperti itu mulai turun ayat-ayat yang nadanya juga keras dan menguatkan umat Islam untuk tetap ya tak takut memperjuangkan apa yang dinilai sebagai sebuah kebenaran. Nah,
Di Madinah pun begitu. Periode Madinah ini, kalau kita lihat, memang 10 tahun. Tapi 10 tahun itu pun, tema yang dibahas sesuai dengan turunnya surah nggak sama. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial ketika itu. Masih di 2 tahun pertama, ini masih kepada konsolidasi internal. Bagaimana biar muhajirin ansor makin kuat, peran masjid, gimana penguatan iman di awal umat Islam di Madinah. Baru cerita di periode kedua, periode perang. Dari mulai tahun kedua sampai tahun ke-6, perang Parit. Itu perang terus itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau dihitung juga perang-perang kecil yang menyertai perang-perang besar yang Nabi langsung ikut, para sejarawan mengatakan hampir 3 minggu sekali ada perang. Coba bayangkan, negara level Amerika saja, perang udah lama, bolong juga anggaran dia. Gimana pula dengan negara yang baru lahir, Madinah? Berapa kali Nabi Muhammad harus minta, Utsman, minta batu logistik lah, nggak ada lagi simpanan kita ini. Coba bayangkan, kita pahami dalam konteks itu. Ini ayat-ayat yang membahas, wah luar biasa sekali. Nah, setelah perang Khandaq, ini lebih banyak problematikanya bukan lagi musuh dari luar, tapi musuh dari dalam. Mulai dari peran orang munafik yang menuduh istri Rasul, yang mengadu domba, yang mangkir dari perang Tabuk. Ini semuanya dari mulai bahkan hingga momen Nabi Muhammad ingin membebaskan kota Mekah, ada sabotase yang terus dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, ini kan kalau kita lihat bagaimana susunan ayat-ayat, susunan surah-surah yang diturunkan berbeda susunannya dengan susunan saat disusun, ini menggambarkan kepada kita ada tujuan. Kalau susunan Quran sesuai dengan susunan turun, maka orang akan mengatakan, ya kalau begitu Quran ini tunduklah kepada konteks waktu. Karena dia turun sesuai dengan bingkai waktu dan tempat. Sekarang waktunya udah berubah, ya kita nggak bisa pakai lagi ayatnya. Tapi di saat Quran disusun tidak sesuai dengan urutan turunnya, disinilah lahir prinsip yang kita katakan Al-Quran solihun likulli zaman wa makan. Quran itu akan tetap relevan isinya. Kenapa? Antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah yang beda jarak turunnya, Fatihah di Mekah turun, Baqarah di Madinah. Tapi disandingkan. Tapi ketika kita coba lihat hubungan antara Fatihah dengan Baqarah, kita tengok klop juga. Ada hubungannya juga. Seakan-akan ini bukti. Quran ini nggak bisa hanya ditundukkan pada konteks waktu dan tempat semata. Nah, ini sebagai pembukaan, kita akan lihat ke depan nanti mulai dari bentuk-bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Kita awali nanti dengan fungsi Al-Quran bagaimana? Isyarat di balik nama-nama di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini kok punya nama binatang, nama tumbuhan, nama tempat? Apa kaitan dengan peradaban Islam? Ini juga ada isyarat-isyarat yang menarik. Yang akan kita kupas juga insya Allah pada jumpa kita berikutnya. Saya kira ini sebagai pengantar di jumpa pagi menjelang siang ini. Sebelum saya tutup dengan doa, kita buka diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini andai. Kalau ada yang saat ini Quran yang buat lain, itu bagaimana kita mengikuti? Ya. 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 Kalau khawatir itu artinya kan orang itu kalau nggak menggunakan tidak percaya dengan itu berarti itu kafir. Nah, itu satu.
selain daripada tadi kan masalah nama surah, ayatnya sudah sudah diputuskan sebagai Qur'annya. Ya. Kalau kaitan pembagian Al-Quran seperti juzuk ini, berapa menjadi 30 juz? Ya. Itu aturan bagi hizib, da'i, Ya. itu apakah kesepakatan itu? Baik. Terima kasih. Ya, jamaah rahimakumullah, menarik tadi disampaikan pertanyaan tentang Al-Qur'anul Karim, dan ya kalau dilihat bagaimana Quran itu diturunkan, dalam hadis dikatakan nazal Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Kemudian para ulama mencoba untuk memahami lebih dalam arti hurufnya apa. Ada yang mengaitkannya dengan bahasa dalam pengertian logat, sebagaimana ya kita juga di Nusantara ini ada bahasa-bahasa yang berdekatan, rumpunnya bahasa Melayu juga, cuma cara penyampaian dan logatnya berbeda. Begitu juga dalam bahasa Arab. Ya, ada yang jim dibaca cim, yang lain pun dibaca dengan tata cara baca berbeda. Ada yang memang bahasanya langsung berbeda. Dicontohkan ya, dan itu disebutkan baik Imam Az-Zarkashi, Imam As-Suyuti dalam kitab keduanya tentang Ulumul Quran. Nah, namun yang perlu untuk kita pahami, ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis, waktu itu tulisan belum mengenal tanda tulis. Jadi titik itu belum ada, tasydid belum ada, cerita tentang fathah, kasroh, dhammah belum ada. Jadi kalau ditengok gigi-giginya saja istilahnya. Nah ini walaupun dikatakan turun dengan banyak bahasa, tapi secara tulisan ya sama semua. Misalnya ayat tentang perintah untuk memverifikasi berita kalau kita dapat dari orang fasik. In ja'akum fasikun binaba'in, ada bacaan fatabayyanu. Nah, riwayat yang lain mengatakan fatasabbatu. Kata tabayyun dengan tasabbut ini beda. Ada ta, sa, ba, ta, tabayyun, taba, ya. Nah, tapi giginya tetap sama. Jadi kita lihat di sini. Jadi walaupun kemudian bukan di zaman Abu Bakar, tapi di zaman Utsman dibuat sebuah kesepakatan. Semua mushaf lain yang tak sesuai dengan mushaf standar bakar. Kenapa? Ini tujuan akhirnya adalah untuk menghindar terjadinya fitnah dan kekacauan. Kenapa? Udah ada Quran terbukukan di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman terjadi waktu perang di Azerbaijan. Ada pasukan dari Irak datang, ada pasukan dari Syria datang. Waktu mereka ngaji malam, cara baca kok lain sama cara baca. Ini yang betul, enggak aku yang betul. Guruku ngajarkan begini, enggak aku ngajarkan begini. Sampai sama khalifah. Ini udah berkelahi orang kita nih, gara-gara beda cara baca Quran. Ketika itu Utsman berinisiatif dipanggilnya. Zaid bin Sabit, kau dulu ketua tim, sekarang kau lanjutkan. Tugasmu di zamanku, apa itu? Ya, sekarang buat standarisasi. Dan diminta dengan sukarela, semua yang punya mushaf lain simpanan, walaupun untuk pribadi, ya, bakar semua. Supaya tidak menimbulkan nanti mushaf yang menjadi standar ini di copy atau dibuat naskah-naskah lain, dikirimkan ke 6 wilayah ketika itu, ke Mesir, ke Bahrain, ke Yaman, berapa tempat untuk kemudian dijadikan sebagai acuan. Jadi kalau ditanya ada orang membaca semua yang ada dari tata cara baca yang ada zaman sekarang, karena tata cara baca Quran zaman sekarang tak keluar dari qiraat sab'ah atau qiraat sab'ah asyarah.
qiraat sab'ah dan qiraat asyarah, semuanya sudah terakomodir. Terakomodir sesuai dengan tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi tak terbayangkan ada tata cara baca yang dikatakan ini bukan bahasa Quraisy yang kemudian kita temukan pada qiraat yang asyarah atau qiraat yang sab'ah. Karena itu yang kemudian dijadikan qiraah mutawatirah. Yang menyelisih itu sering disebut qiraah sazah. Qiraat yang menyelisihi. Jadi nggak ada kewajiban juga kita. Bahkan kalau kita sengaja cari-cari yang aneh-aneh itu untuk dibaca, ini juga jadi masalah. Ini yang pertama. Kalau dia membaca, ya, bukan sesuai dengan mushaf standar yang ada sekarang, dan itu sudah menjadi acuan, ya ini bukanlah dianggap bacaan mutawatir jadinya. Karena bacaan mutawatir tadi kan sudah dibatasi. Pertama, Ibnu Mujahid mengatakan qira' sab'ah. Kemudian tambah lagi 3 orang, jadi qira'ah asyarah. Nah, itu yang sepakati umat berabad-abad. Berarti yang menyelisihi dari bacaan yang 10 tadi, itu yang kemudian dianggap bacaan yang saz, menyelisihi. Kalau membaca itu ya nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena dia nggak masuk dalam kategori mutawatir tadi. Karena nggak disepakati secara mutawatir. Ya. Kiranya jadi imam dia. Makanya di sini juga perlu seorang imam. Baca pun dia qiraat yang asyarah, tapi dia baca di tempat yang orang nggak ada ilmu. Ini pun juga bisa menimbulkan fitnah. Ini kok lain pula waduhe pula dia. Ini akhirnya ribut. Ya, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada sahabat diajari Nabi cara baca, Umar jadi makmum. Begitu siap, langsung ditarik sama Umar. Kamu dari mana kau dapat bacaan ini? Katanya. Dia Rasulullah, dusta kau. Aku dari Rasulullah nggak kayak gitu Rasulullah baca. Ditarik sama Umar, leher sahabat tadi. Rasulullah, si fulan ini ku dengar dia imam. Membaca tidak seperti bacaan yang kau baca untukku. Rasulullah berkata, ala rislik, pelan-pelan Umar. Dilepaskan oleh Umar, coba kau baca. Dibaca sesuai dengan yang dia baca saat imam tadi. Hakaza unzilat. Demikianlah diturunkan. Umar, coba kau baca. Dibaca oleh Umar, sesuai yang diajarkan Nabi kepadanya. Nabi pun berkata, hakaza unzilat. Ini juga betul. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya Quran ini diturunkan ala sab'ati ahruf. Jadi artinya di luar sekarang syibi ijma, hampir dianggap sebagai ijma. Qiraat yang mutawatir itu adalah qiraat sab'ah ditambah 3 menjadi qiraat asyarah. Yang di luar itu dianggap ini qiraat sazah, menyelisihi dari apa yang diriwayatkan jam'un an jam'in secara mutawatir. Yang kedua, tadi dikatakan pembagian Quran menjadi 30 juz. Kemudian ada hizib. Kemudian ada ain. Ini bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan, pembagian ini sebenarnya pembagian ijtihadi. Bukan pembagian tauqifi. Ini harus kita bedakan. Pembagian surah ini tauqifi. Memang perintah langsung dari Allah. Tapi membaginya 30 hizib. Membaginya 30 juz. Tiap juz ada hizibnya. Tiap hizib ada ainnya. Nah, ini tak lebih daripada untuk memudahkan apakah untuk membacanya ataupun untuk menghafalnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat, kalau tiap surah itu punya kesatuan tema. Kesatuan tema. Tapi pertimbangan membagi juz lebih kepada penghitungan banyak ayat dan panjang. Makanya sering kita tengok permulaan juz ini masih di tengah pembahasan tema. Pembahasan sebelumnya belum selesai. Tiba-tiba kok di situ pertimbangan panjangnya. Pertimbangan jumlah ayatnya. Nah, jadi ini kecuali pembagian
bukan menjadi juz 30, tapi pembagian menjadi beberapa pembagian surah sesuai dengan panjang surah. Misalnya ada namanya As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang. Itu di zaman Nabi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Ini Nabi yang mengatakan ini 7 surat panjang. Kemudian setelah itu ada Al-Mi'in, surah-surah yang jumlah ayatnya itu hampir mendekati 100 atau lebih dari 100. Ada lagi namanya Al-Mufassal. Dari mulai surat Qaf atau surat Al-Hujurat dalam riwayat yang lain sampai dengan akhir Al-Quran. Yang membagi ini siapa? Nabi. Tapi yang bagi juz 1 sampai sini, juz 2 ini ijtihad. Ya, ijtihad di kalangan dari mulai para sahabat, tambahan lagi sama seperti ijtihad di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, zaman Utsman dikasih baris pertimbangan banyak orang non-Arab masuk ke dalam Islam, mereka tak tahu bahasa Arab, kalau tak dibantu dengan titik dan baris salah baca. Begitu juga ain hizib tadi. Nah, demikian. Ya, kalau kita melihat kenapa? Ini bagian dari pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran. Allah katakan, kami turunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Dan Quran itu dipelihara bukan hanya di atas kertas, tapi dipelihara dalam hati. Ya, ini tingkat paus saja pun tak hafal juga dia perjanjian baru. Tapi ini anak bocah di bawah usia 10 tahun tak pandai bahasa Arab, coba kau sambung ayat, bisa disambung. Mau dari depan, dari belakang, suruh balik pun tetap dia bisa. Ini kan sekali lagi pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah SWT. Kita pun, walaupun bahasa Indonesia, bahasa mak kita, gak ada orang yang hafal terjemahan Al-Quran. Walaupun itu bahasa ibu kita. Tapi bisa dihafal Quran yang dengan bahasa Arab. Nah, itulah artinya pemeliharaan. Jadi, ini salah satu bentuk cepat sekali ketahuan. Apalagi sekarang banyak Quran-Quran digital, itu pun juga cepat ketahuan. Kenapa? Quran ini kalau dihitung, setiap harinya berapa juta orang baca. Ya, berapa juta orang baca. Jadi ini satu hal yang istimewa saya kira dari Al-Quran. Ya. Silakan Pak Ismail. Semenjak kapan perintah kita harus membaca Quran itu harus bersih dari hadas? Artinya kita harus berwudu. Apakah dari pertama kali Quran turun di kalangan sahabat-sahabat? Rasulullah memerintahkan harus berwudu. Baik. Ini kalau kita lihat bagaimana di antara surah yang paling awal turun adalah surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi memang walaupun perintah di situ adalah pakaianmu bersihkan. Pakaian di sini ada pakaian zahir. Badan kita ini bagian zahir, termasuk pakaian yang perlu kita bersihkan, kita sucikan. Tapi ada makna lebih dalam, wa thiyabaka fatahhir, pakaian di sini termasuk jiwamu, hatimu, aspek batin dalam dirimu, sucikan juga. Jadi makanya kita perlu memahami bersuci itu sebagai adab, bukan sebagai aturan legal. Adab. Nah, kenapa? Karena orang sekarang ini dianggap kalau pegang Quran yang kertas, wudu. Pegang Quran yang handphone, tak wudu dia. Nah, ini kan konteksnya sebenarnya bukan sekedar ini adabmu. Kalau kita dalam konteks mau baca Quran, ya pertama ya aspek fisik kita harus bersih, harus suci. Walaupun Quran itu digital sekalipun, bukan karena kertas. Nah, kita nggak tahu ke depan mungkin media yang dipakai dalam memelihara Quran pun lebih canggih dari itu. Jadi yang jelas ini ya gambaran perintah untuk bersuci itu sangat awal sekali. Bahkan ketika bisa kita katakan di zaman itu belum ada Quran yang terbukukan. Nabi Muhammad masih membaca Quran dari yang dihafal.
Karena selalu saya sampaikan, ya, Quran ini turun kepada bangsa Arab yang ummi. Ya, orang Arab dulu nganggap yang pandai nulis itu orang bodoh. Kalau kita kan nganggap yang pandai nulis pandai. Ya, nggak pandai nulis bodoh. Orang Arab terbalik. Kalau pandai nulis, tanda tak kuat hafal ini. Kalau kuat hafal ngapain tulis katanya. Jadi begitulah mereka yang sangat mengandalkan kekuatan hafalan. Jadi waktu menghafal dalam hati, ya tetap saja wasiyabaka fatahhir juga. Bukan berarti ya wudhu nih dulu kita ya dari bersihkan. Makna bersuci apakah dari hadas, apakah dari najis, apakah dari suci dalam pengertian yang jauh lebih umum. Karena kalau kita kaji, sebab pertama orang menyimpang dalam menafsirkan Quran, kenapa? Pikiran dan hatinya tak bersih. Jadi sebelum baca Quran, memang sudah punya modus duluan dia. Sudah punya motif duluan. Kayak mana ayat ini kupahami dengan pemaknaan yang mendukung kepentingan tertentu. Itu yang membuat sesat. Jadi membersihkan tadi sudah sejak awal karena itu bagian dari adab kita kepada Al-Quran. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan. Ya. Mukjizat itu maksudnya mukjizat dari. Ya, mukjizat itu kalau secara ilmu kalam, ilmu teologi diartikan sesuatu yang luar biasa yang menjadi bukti kebenaran seorang nabi yang diberikan Allah, yang disertai dengan tantangan. Jadi Quran mukjizat. Kenapa? Dia menantang umat manusia. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu Quran ini dariku, cobalah datangkan tandingan Quran. Tapi 15 abad berlalu dari mulai ya Musailamah Al-Kazzab dulu nabi palsu. Mulai dia buat tandingan surah Al-Fil. Al-Fil, anfuhu tawil, jismuhu kabir. Ini sekedar dia, ya artinya surah yang dia klaim sebagai tandingan, tapi tak ada isi maknanya. Dibandingkan dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini orang Arab pun tahu betul. Karena kejadian tentara Abraha itu turun, itu hanya 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi yang tua-tua itu masih ingat betul kejadian itu. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Nah, jadi bandingkan satu hal yang sekedar merangkai kata-kata tanpa makna dengan kata lain sejalan dengan fakta sejarah, kemudian pesan spiritualnya cukup dalam, ini tak ketemukan pada apa yang diklaim sebagai tantangan terhadap Al-Quran. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahab ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.